Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iron Gair. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas tugas pada topik 7, elaborasi pemahaman pada mata kuliah, perencanaan, dan pengembangan kurikulum. Topik kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang problematika dan evaluasi implementasi understanding by design dalam pembelajaran. Ada 4 poin. Yang pertama, berdasarkan studi literatur. Kemudian yang kedua, pandangan kelompok saya sendiri. Kemudian pandangan dari pembahasan kelompok lain. Dan kesimpulan pada topik pembahasan hari ini. Poin yang pertama, berdasarkan artikel yang saya baca dari artikel Jamila Ahdar Emmi Natsir pada tahun 2021 mengenai tentang problematika guru dan siswa dalam proses pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di UPTD SMP Negeri 1 Parepare. Nah, dari artikel ini saya menemukan berupa kesimpulan bahwa artikel ini menekankan pada pentingnya peran guru dalam menerapkan pendekatan understanding by design. Artikel ini menyebutkan bahwa guru perlu meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam menguasai teknologi pembelajaran. Selain itu, artikel ini juga menyebutkan bahwa sekolah perlu memfasilitasi siswa dalam penerapan pendekatan understanding by design, terutama pada kasus COVID-19 kemarin. Kemudian pada artikel yang kedua, saya ambil dari artikel Kontari, Francisca Retno dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengenai tentang penelitiannya Understanding by Design for the Pieces Learning about Parabolic Motion. Berdasarkan penelitiannya yang telah dilakukan, saya simpulkan bahwa Understanding by Design dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif desain pembelajaran, maksudnya desain pembelajaran pada materi gerak parabola. Understanding by design membantu dalam membuat keterkaitan antara komponen tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan evaluasi sehingga membantu siswa memahami materi dan mendapatkan nilai maksimal. Kemudian, berdasarkan kelompok saya, penerapan kerangka understanding by design di suatu lembaga formal seperti sekolah tentu ada problemnya. Apalagi understanding adalah suatu pendekatan yang baru dikenal di dunia pendidikan di Indonesia. Nah, bagi sekolah seperti guru tentu mengalami kendala dalam penerapan understanding by design. Nah, sebagai seorang guru perlu mempelajari lagi apa itu pendekatan dalam understanding by design. Nah, sumber belajar atau panduan guru yang masih kurang, serta guru belum terlalu memahami tentang pengimplementasian understanding by design dalam pembelajaran. Nah, kemudian pandangan dari kelompok lain menekankan bahwa tantangan penerapan understanding by design pada aspek stakeholder, orang yang punya atau individu yang mempunyai kepentingan pada suatu instansi sekolah. Kelompok ini menyebutkan bahwa perubahan kurikulum dari lembaga pemerintahan, kemudian kurangnya sarana oleh dinas pendidikan, dan ujian komitmen sekolah untuk menerapkan pendekatan understanding by design. Nah, dapat menjadi tantangan bagi sekolah dalam penerapan tersebut. Selain itu, peran orang tua juga penting untuk memahami understanding by design dan mendukung program yang dijalankan sekolah untuk pentingnya ini diperhatikan. Nah, kemudian dari beberapa ulasan tadi, dari artikel, kemudian kelompok saya dan juga kelompok lainnya, maka dapat saya simpulkan secara keseluruhannya bahwa understanding by design membantu dalam membuat keterkaitan antara komponen tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan evaluasi sehingga membantu siswa memahami materi dan mendapatkan nilai maksimal. Understanding by design relevan digunakan dalam membuat desain pembelajaran untuk berbagai materi. Perbaikan dan pengembangan dari desain ini masih diperlukan. Nah, penerapan pendekatan understanding by design ini di lembaga formal seperti sekolah masih menghadapi beberapa tantangan. Nah, tantangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tantangan dari sisi guru dan tantangan dari sisi stakeholder. Untuk mengatasi tantangan tersebut, tentunya perlu adanya kolaborasi antara guru, stakeholder, dan pemerintah. Nah, seperti itulah ulasan yang dapat saya bahas pada topik pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.